Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perkembangan Kognitif Jeremy S. Brunner yang beranggotakan Putri Alvina Eka Kurniawati, Isa Aprilia, Amjad Hikmafatin, Anissa Afaqih Kulbi, Nur Hasanah, dan Firda Nurrahmawati. Berikut adalah biodata dari tokoh Jeremy Sims Brunner. Jeremy Sims Brunner merupakan psikologi Amerika. Ia berkontribusi untuk psikologi kognitif manusia dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Beliau merupakan peneliti senior di Universitas New York. Beliau lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di kota New York dan beliau meninggal pada tanggal 5 Juni pada tahun 2016 di Manhattan. Pendidikan beliau yakni di Universitas Harvard pada tahun 1941 dan di Universitas Duke pada tahun 1937. Beliau memiliki 3 istri, yakni yang pertama Catherine Froms pada tahun 1940 sampai dengan 1956, dan yang kedua Berence Marshall McLennan pada tahun 1960 sampai 1983, dan yang terakhir dengan Carol Franzen Feldman pada tahun 1987 hingga 2006. Anak dari Jeremy S. Brunner diberi nama James Brunner Mullins dan Wilson Brunner. Jeremy S. Brunner menerima penghargaan yakni beasiswa Guggenheim untuk ilmu sosial di Amerika Serikat dan Kanada. Sebagai salah satu tokoh ahli psikologi, Jeremy S. Brunner memiliki banyak buku dan sejumlah artikel. Berikut adalah karya-karya Jeremy S. Brunner. Yang pertama, The Culture of Education. Kedua, Art of Meaning Cambridge. Ketiga, Actual Man's Possible World. Keempat, The Process of Education. Kelima, Towards a Theory of Instruction. Keenam, A Study of Thinking. Ketujuh, Studies in Cognitive Growth. Kedelapan, Process of Cognitive Growth. Dan yang terakhir, Beyond the Information Given. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Alvina. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Pengertian kognitif menurut Jerome S. Brunner. Teori perkembangan kognitif menurut Jerome Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar pertemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan. Menurut Jerome Brunner dalam Willis R. pada tahun 2011, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Yang pertama ada tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga adalah tahap simbolik. Pertama, tahap enaktif. Tahap ini penyajian dilakukan melalui tindakan anak secara langsung yang terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik suatu objek. Di sini, peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik juga melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Contohnya, ketika seorang guru memegang beberapa pensil, kemudian guru mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda yang nyata. Contohnya yaitu tadi pensil. Atau juga tahap enaktif ini berbasis tindakan atau kinestetik. Yang kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu.
Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak. Berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Misalnya, peserta didik ataupun seseorang sedang memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Baik, yang selanjutnya adalah tahap simbolik. Tahap ini dilakukan melalui kegiatan penyajian berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, dan berhubungan dengan mental yang menggunakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Peserta didik dapat memahami dunianya melalui simbol, bahasa, logika, matematika, dan lainnya. Pada tahap ini, peserta didik mempunyai gagasan-gagasan yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika, serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Jerome Bruner menganggap bahwa belajar itu meliputi 3 proses kognitif, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi pengetahuan, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Pandangan terhadap belajar yang disebutnya sebagai konseptualisme instrumental itu didasarkan pada 2 prinsip, yaitu pengetahuan orang tentang alam didasarkan pada model-model mengenai kenyataan yang dibangunnya, dan model-model itu diadaptasikan pada kegunaan bagi orang itu. Pematangan intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang ditunjukkan oleh bertambahnya ketidaktergantungan respon dari sifat stimulus. Bagaimana seseorang menginternalisasi peristiwa-peristiwa menjadi suatu sistem simpanan. Pertumbuhan itu menyangkut peningkatan kemampuan seseorang untuk mengemukakan pada dirinya sendiri atau pada orang lain tentang apa yang telah atau akan yang dilakukannya. Percobaan yang dilakukan oleh Jerome Bruner dalam mengembangkan teori belajar discovery. Jadi dalam perkembangan teori ini diawali oleh percobaan yang dilakukan oleh Kohler terhadap seekor simpanse. Simpanse ini merupakan sejenis kera namun ia itu berwarna hitam. Nah, dia itu berada di sebuah lembaga konservasi satwa di Pulau Tenerife ke Pulau Canaris. Simpanse tersebut terlebih dahulu itu dia dilaparkan di dalam sel berjeruji besi, kemudian di luar sel tersebut diletakkan sebuah pisang, kemudian di dekat pisang itu juga diletakkan sepotong kayu. Nah, dari sepotong kayu dan sebuah pisang tersebut, simpanse tersebut bisa mengambil pisang dengan kayu itu. Lanjutan, eksperimen ini bertujuan untuk menyelidiki apakah hewan itu mampu melihat hubungan arti antara tongkat dan pisang itu, tanpa melalui proses trial dan error. Secara tiba-tiba, hewan tersebut melihat hubungan arti tongkat, pisang, dan langsung pisang diraih dengan tongkat tersebut. Di percobaan lain, keadaannya semakin dipersulit namun masih tetap berhasil, kecuali beberapa di antaranya yang situasinya lebih sulit. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dan bertanya, kami persilahkan pada forum yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.